Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Sahabat Bawaslu yang berbahagia, pada kesempatan ngabuburit pengawasan kali ini telah bersama kita Bapak Kiai Agus Muhammad. Ya. Apa kabar Pak Kiai? Alhamdulillah, baik-baik. Alhamdulillah. Sahabat Bawaslu yang berbahagia, sebagaimana kita tahu selain harus profesional dan berintegritas, kita selaku pengawas atau penyelenggara pada umumnya dituntut untuk juga berakhlakul karimah. Nah, pada kesempatan ini kita akan tolabul ilmi atau menimba ilmu kepada Pak Kiai terkait dengan topik yang akan kita bahas pada kesempatan ini. Pak Kiai, bagaimana profil ideal pengawas pemilu yang bukan hanya profesional tapi juga berakhlak Islami, Pak Kiai? Ya, terima kasih kesempatan yang diberikan kepada saya untuk sedikit memberikan pencerahan terkait dengan profil pengawas pemilu di Kabupaten Magelang. Jadi intinya pengawas pemilu yang ideal itu tetap harus tegas, namun juga tetap mengedepankan sikap yang demokratis, kemudian punya sifat yang arif, namun tidak melanggar ataupun tetap konsisten dengan aturan atau konstitusi yang ada, ataupun yang secara Islami itu. Oleh karena seorang pengawas itu kan acuannya kepada hadis Rasulullah, hasibu anggusakum qabla antu hasabu. Hisablah diri kamu sendiri sebelum dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam arti dalam menerapkan kepengawasan itu harus tegas namun tidak kaku. Tetap konsisten dengan aturan, namun dalam pelaksanaan itu harus dipoles dengan akhlak yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga dalam kepengawasan itu bisa berjalan dengan baik, kemudian yang diawasi juga tidak merasa terganggu atas kehadiran pengawas. Bagaimana mengemas kepengawasan dengan akhlak Rasulullah. Jadi ketika dalam suatu pemilihan umum atau pilkada ataupun pemilihan anggota dewan, pemilihan legislatif itu semua bisa terasanya menampung, yang terkadang ada riak-riak kecil yang harus bisa menerima dengan lapang dada, dengan akhlak yang baik pula. Akhirnya itu sudah luwes. Kemudian ya harus punya prinsip kullukum ra'in mas'ulun an ra'iyati. Jadi setiap kamu adalah pemimpin, yang setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawabannya. Yang diawasi juga akan dimintai pertanggungjawabannya, yang mengawasi juga dimintai pertanggungjawabannya. Jadi harus dikemas dengan akhlak yang Islami, akhlak yang dimana kalau Islami itu akhlak yang dicontohkan Rasulullah sebagai seorang pemimpin, seorang pengawas, itu nanti bisa berjalan dengan baik, semua merasa nyaman dan akan tetap bisa memegang teguh akidah Islam, akhlak yang Islami. Itu adalah yang kita harapkan sebagai pengawas dalam pemilihan. Kenyataannya dalam pada masa-masa utamanya pada masa tahapan dinamika politik cukup tinggi Pak Kiai. Nah, bagaimana kiat agar kami tetap bisa menjaga integritas di saat tinggi atau pada saat dinamika politik sedang tinggi tersebut, Pak Kiai? Ya. Cara agar pengawasan pemilu bisa berjalan dengan baik di tengah-tengah dinamika politik yang semakin cepat berkembang. Jadi yang namanya seorang pengawas juga harus konsisten dalam tugasnya, harus punya integritas yang tinggi, bisa berinovasi dalam kepengawasan, namun tidak merubah daripada tupoksinya. Kemudian
yang ideal itu ya tadi yang dicontohkan oleh Rasulullah, khairal umuri ausatuha. Oh iya. Sebab perkara ada yang sedang-sedang saja. Dalam kepengawasan ya tidak kaku, namun tidak mudah terpengaruh terhadap siapa yang diawasi. Karena memang sekarang di era pemilu itu kan biasanya kadang manusia itu kan terlalu cinta dengan yang didukung. Siapa yang didukung akhirnya kadang-kadang karena terlalu cinta itu biasanya itu berlebihan. Ya ketika mendukung salah satu calon atau kontestan ataupun secara personal anggota dewan itu kadang-kadang kalau terlalu cinta itu akal sehatnya hilang tuh Mas. Akalnya hilang seperti yang disebut Rasulullah, man ahabba syai'an fa abdu. Barang siapa menjadi sesuatu maka dia akan menjadi budaknya. Lah kadang-kadang itu yang mana namanya budak itu kan ngopo-ngopo gelem. Yang mana itu yang kadang terlepas daripada akhlak itu karena mereka terlalu cinta. Jadi kalau mereka sudah terlalu cinta dengan yang didukung, maka kita juga harus bagaimana kecintaan kita kepada mereka yang diawasi itu, tapi bukan cinta yang buta. Cinta yang penuh dengan rahmat, cinta yang penuh dengan kasih. Maka dari itu meskipun dalam konteks pengawas itu ini kan harus mengawasi dengan penuh rasa curiga nek pengawas, bukan suudon nggih. Nek suudon kan akhlak wis ora apik. Nek kecurigaan semacam begini ya maka dari itu ya harus dikemas dengan akhlak yang baik ya. Ada rasa curiga tapi orang tidak ditonjolkan di depan umum. Kecurigaan tadi ya di dalam kepengawasan, dalam melaksanakan tugas, tapi harus dikemas, dipoles dengan akhlak yang baik. Ini bukan munafik Mas, karena melaksanakan tugas. Gitu loh. Ya, seperti itulah idealnya. Iya Pak Kiai, betul seperti yang panjenengan sampaikan tadi bahwa beberapa hal perlu menjadi catatan untuk kami selama bertugas menjadi pengawas. Nah berikutnya kami juga ingin nasihat dari Pak Kiai, bagaimana agar kami selaku pengawas maupun penyelenggara itu bisa tetap amanah dalam menunaikan tugas-tugas kami Pak Kiai. Terima kasih. Yang sebagai pengawas yang amanah itu kan ya meskipun amanah itu sesuatu yang sangat berat, tapi harus ditunaikan dengan sebaik-baiknya dengan penuh rasa tanggung jawab. Yang mana dalam kepengawasan tadi bagi seorang pengawas itu ya harus bersikap arif, dalam arti bisa menerima kritik, masukan dari warga masyarakat yang sifatnya membangun. Dan dari seorang pengawas itu tidak boleh emosional di depan publik, dan harus meskipun emosinya tuh meletup-letup ya harus ditahan dulu. Jadi ini menahan emosi kan juga termasuk ibadah, termasuk wong sing ahli surga kan orang-orang yang bisa menahan amarah. Maka dari itu kalau dalam kepengawasan menemui permasalahan antara dua person atau dua lembaga atau dua kontestan atau dua calon anggota legislatif yang harus bisa berkomunikasi dengan baik. Komunikasi dua arah, jangan hanya satu permasalahannya dari orang yang sama atau dari lembaga yang sama. Jadi harus dua arah berkomunikasi dengan baik. Insya Allah nanti permasalahan bisa terurai, bisa terselesaikan. Kemudian amanah panjenengan sebagai seorang pengawas itu bisa berjalan dengan baik, bisa diterima bagi seorang yang bermasalah, bagi mereka yang diawasi, mestinya bisa menerima dengan penuh rasa sayang atau rasa cinta kepada pengawas. Jadi menciptakan bagaimana kehadiran pengawas tadi bukan merupakan momok, tapi bisa merupakan seseorang yang bisa menyelesaikan masalah bila mana dalam pemilihan itu ada masalah. Lah, itulah yang menjadi beban atau amanah yang berat bagi pengawas. Itu insya Allah kalau demikian panjenengan bisa melaksanakan sesuai insya Allah seperti yang saya sampaikan tadi, insya Allah sebagai seorang pengawas bisa amanah dalam melaksanakan tugas, bisa diterima di semua kalangan, dan tidak punya masalah dengan siapapun. Setelah nanti jenengan purna jadi pengawas, semua tidak terluka hatinya. Nah ini pengawas yang ideal, profilnya bagus, sapa kae pengawas itu dulu bisa menyelesaikan dengan arif, dengan bijaksana. Itu insya Allah yang bisa saya sampaikan. Semoga Bawaslu Kabupaten Magelang bisa lebih berkembang, bisa lebih diterima di masyarakat Magelang, dan Bawaslu di sini kehadirannya itu betul-betul bisa
diterima dan menjadi kebanggaan masyarakat Kabupaten Magelang. Amin, amin. Selamat menunaikan ibadah puasa. Bila mana penjelasan saya ini tadi ada yang kurang pas, kurang berkenan, semoga Allah maafkan kepada saya, dan Amin. apa yang bermanfaat bisa dipakai. Apabila ada itu sesuatu yang sifatnya itu kok tidak baik, bisa dibuang jauh-jauh. Gitu saja. Amin, amin. Selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan amal ibadah kita penuh ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin, amin. Terima kasih. Baik, matur suwun Pak Kiai atas ilmu dan wawasan yang panjenengan berikan kepada kami. Sahabat Bawaslu, demikian tadi ngabuburit pengawasan kita pada kesempatan ini. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.